Kita ke informasi lainnya, pemirsa, pengungkapan kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan dinilai masih jalan di tempat. Pihak keluarga bersama penasihat hukum ADP kembali mendatangi Mabes Polri untuk mempertanyakan kelanjutan kematian sang diplomat muda yang diduga janggal. Tiga penasihat hukum keluarga ADP, Nikolai Aprilindo, Dwi Librianto, dan Martin Simanjuntak mendatangi Barreskrim Polri. Mereka menilai pengusutan kasus kematian sang diplomat muda belum ada kemajuan. Padahal sejumlah kejanggalan bisa didalami. Pihak keluarga berkeyakinan ada keterlibatan pihak lain dalam kasus kematian ADP yang bisa diselidiki lebih lanjut. Pihak penasihat hukum menyatakan siap untuk membantu memberikan petunjuk agar kasus ini bisa dibuka secara terang benderang. Mereka juga berharap kematian ADP tidak menjadi kasus dark number alias kasus kejahatan yang gelap atau tersembunyi dari penegak hukum. Ini yang wajib dicari oleh penyidik, bukan oleh keluarga loh. Ingat, bukan keluarga, bukan pengacara. Tapi bisa keluarga, pengacara maupun masyarakat sama-sama bahu-membahu untuk memberikan petunjuknya apa sih supaya bisa dapat alat buktinya. Nah, ini yang lagi mau kita komunikasikan. Semuanya tergantung keseriusan dan keinginan dari penegak hukum untuk membuka kasus ini secara terang benderang atau justru mau membenamkan kasus ini agar menjadi angka-angka yang gelap. Dalam istilah hukumnya dark numbers. Nah, kita berharap jangan sampai kasus Arya menjadi dark numbers dalam penegakan hukum yang terjadi di negara Indonesia. Karena nanti saya dengarkan ada tim reformasi dan transformasi Polri ya. Nanti pekerjaannya akan semakin berat kalau ada kasus-kasus yang terjadi seperti Arya ini tidak tuntas. Kita ke informasi lain, pemirsa, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan melalui penasihat hukumnya hari ini mendatangi Barreskrim Polri. Kedatangan mereka untuk menindaklanjuti surat permohonan keluarga kepada Kapolri terkait penyelidikan lanjutan kematian Arya Daru. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa surat-surat kami kepada Pak Kapolri sudah didisposisi ke Pak Kabar Eskrim. Kemudian surat kami ke Pak Kabar Eskrim menurut sekretarisnya saat ini sudah ada di meja beliau. Jadi tinggal disposisi beliau, ya kan? Nah, untuk hal tersebut, menindaklanjuti surat-surat tersebut, kami datang untuk sowan, untuk koordinasi dengan Pak Kabar Eskrim. Namun beliau pada saat yang sama sedang kegiatan di luar yang tidak bisa ditinggalkan. Kami memahami itu dan kami sudah diminta untuk dijadwalkan kembali. Ya, nanti kepada saat kami dijadwalkan kembali dan kami datang, kami akan sampai ke masyarakat. Dan lewat media ini juga, kami sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum dari almarhum, kami minta dukungan masyarakat Indonesia seluruhnya agar kasus Arya Daru Pangayunan ini bisa terungkap sehingga tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa seperti almarhum Arya Daru pada para diplomat yang lain. Adapun diplomat yang sudah meninggal, baik di Indonesia maupun di Peru, itu pelajaran berharga buat kita. Kita ke informasi pertama, pemirsa, pelaksanaan karapan sapi tingkat kabupaten diwarnai kericuhan di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara di Halmahera Selatan, Maluku Utara terjadi bentrokan antar kelompok warga dengan menggunakan senjata tajam. Sudah meriah. Suasana lomba karapan sapi se-Kabupaten Bangkalan tiba-tiba tegang saat sejumlah orang ribut di garis start. Kondisi makin mencekam saat beberapa orang di antaranya menghunuskan senjata tajam. Hal itu memancing puluhan orang masuk ke lapangan pacu. Keributan ini diduga akibat salah paham terkait garis start lomba dan memicu kemarahan pendukung masing-masing sapi. Untuk keributan bisa diredam oleh tokoh masyarakat dan petugas keamanan. Penyebab awal ya mungkin salah paham saja, mungkin ada kesalahpahaman saja di situ. Itu di garis start, Mas? Di garis start, dan itu setelah itu berapa menit ya, 1 menit 2 menit mungkin itu kejadian itu, dan sudah terkendali semua gitu. Kayaknya sampai ada ambulan, Mas. Ambulan itu, ambulan ini karena ada salah satu pengerap yang kena injak kaki sapi. Ya, bukan insiden kena sajam atau apa, itu karena ada
salah satu orang, ya mungkin tokoh kerap di situ, kena injak kakinya sapi sampai jarinya katanya putus itu. Informasinya begitu, makanya ambulan dipanggil. Panitia penyelenggara memastikan pelaksanaan lomba karapan sapi tersebut tetap terlaksana hingga tuntas, meski sempat diwarnai kericuhan. Di Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap tersangka pencurian ponsel dan pembobol M-Banking senilai 71 juta rupiah di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi sempat terlibat kejar-kejaran dengan tersangka. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan tersangka pencurian ponsel dan uang M-Banking puluhan juta rupiah di pinggiran Pantai Nareh, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Setelah beberapa lama, tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Pariaman berhasil menangkap tersangka. Tersangka yang juga seorang residivis ini awalnya mengelak. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dan didapati ponsel yang dicuri, akhirnya tersangka mengakui perbuatannya. Selain ponsel, tersangka juga menguras uang korban sebanyak 71 juta rupiah lebih yang ada di M-Banking. Dari 71 juta rupiah yang dikuras, 30 juta masih bisa diamankan. Sementara 40 juta lagi digunakan main slot, membeli 1 unit sepeda motor, dan keperluan lainnya. Kasus pencurian itu terjadi di daerah Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, 13 September lalu. Kasatreskrim Polres Padang Pariaman AKP Nendrawati yang memimpin penangkapan meminta masyarakat berhati-hati menyimpan password M-Banking di ponsel. Karena jika ponsel hilang, M-Banking pemilik ponsel bisa disalahgunakan. Dari kasus ini kita bisa belajar dari pengalaman bahwa kejahatan itu bukan hanya karena ada niat, tetapi juga karena ada kesempatan. Sehingga dihimbau kepada warga Padang Pariaman khususnya agar berhati-hati, apalagi yang punya handphone, supaya yang ada M-Banking di dalam handphone tersebut agar tidak menyimpan nomor PIN-nya di dalam handphone. Karena itu sangat gampang untuk dilakukan pencurian uang melalui handphone. Kini tersangka ditahan di Mapolres Padang Pariaman dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sopir bus yang terlibat kecelakaan di jalur wisata Gunung Bromo, Probolinggo yang menewaskan 9 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sopir terbukti lalai yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan maut. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi, barang bukti dan olah TKP, supir bus maut di kawasan Gunung Bromo ditetapkan sebagai tersangka. Pria asal desa Geladak, Kabupaten Jember ini terbukti lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan yang menewaskan 9 korban dan puluhan penumpang terluka. Hasil olah TKP tim Gakum Korlantas Mabes Polri, Polda Jawa Timur, serta Satlantas Polres Probolinggo diketahui tidak ada jejak pengereman, sehingga penyebab kecelakaan karena rem tidak berfungsi. Idealnya saat jalan turun, sopir memasukkan gigi rendah, sehingga engine brakes berfungsi dan pengereman tidak perlu dilakukan terus-menerus. Yang bersangkutan terdapat kelalaian dan kurangnya sopir bus dalam menguasai tata cara mengemudi kendaraan bermotor, di mana sopir bus melakukan pengereman secara berulang-ulang sehingga mempengaruhi pada sistem rem yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan kendaraan serta Sebelumnya, kecelakaan maut terjadi di jalur wisata Bromo di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 14 September lalu. Bus pariwisata rombongan asal Jember diduga alami remblong hingga menabrak pagar pembatas jalan dan berhenti di depan rumah warga. Bus mengangkut 55 wisatawan yang berpulang dari wisata Gunung Bromo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Sesosok bayi perempuan terbungkus plastik masih terlilit tali pusar ditemukan di saluran air di kawasan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terduga pelaku pembuangan yang merupakan ibunya sendiri telah diamankan polisi. Ada yang buang bayi, kasihan. Warga Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan digegerkan dengan adanya penemuan bayi yang dibuang di saluran air. Seorang warga dengan sigap mengangkat bayi yang dibungkus kantong plastik berwarna biru menggunakan kayu. Setelah berhasil diselamatkan dari saluran air, bayi terus menangis ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru guna mendapat perawatan medis. Pihak kepolisian yang mendapat laporan mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari saksi. Menurut warga, bayi perempuan dengan berat 2,9 kg yang masih terlilit tali pusar ini diduga dibuang oleh ibunya sendiri yang merupakan penghuni kos di kawasan itu. Kayaknya emang baru banget lahir. Masih ada itu? Hari-harinya masih, soalnya tali pusarnya diikat ke leher sama ibunya. Terus udah agak ngebiru gitu. Nah, pas ditemuin sininya lebam. Karena mungkin dari jatuh dari atas ke bawah kali ya, 2 lantai. Beruntung bayi malang tersebut masih bisa diselamatkan. Sementara terduga pelaku diamankan oleh pihak kepolisian wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.